Kita ini sekarang tinggal di era blaming society gitu. Jadi masyarakat yang senangnya menyalahkan. Satu sudut pandang baru dari satu hal yang sering terjadi dan kita menyalahkan orang lain terus ya, kita juga bisa memperkuat diri sendiri sebenarnya. Halo semuanya, selamat datang di episode Anyaman Jiwa bersama Mas Henry Manampiring, penulis buku dari Filosofi Teras. Selamat datang Mas Henry. Halo, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Iya, kita bertemu lagi nih di Anyaman Jiwa Mas, seperti biasa. Iya. Oke Mas, tema kita di episode kali ini adalah membangun mental yang kuat. Nah, kita mau mulai dulu dari katanya kan kita nggak bisa nih Mas berharap kalau masalah itu dipermudah, tapi kita harus melatih diri supaya kita lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Sebenarnya menurut Mas Henry sendiri, seberapa penting sih Mas kita membangun mental yang kuat ini gitu? Ya, saya pikir di zaman sekarang semakin penting ya. Kalau nanya saya, menurut saya kita ini sekarang tinggal di era blaming society gitu. Jadi masyarakat yang senangnya menyalahkan. Untuk masalah apapun itu pokoknya salah orang lain dulu, gitu. Nah ini sebenarnya tidak konstruktif ya, gitu. Karena kalau semua masalah itu hanya dilihat kita sebagai korban dan orang lain pelakunya atau pihak lain pelakunya, itu tidak membangun juga gitu. Karena jadinya kita selalu mengharapkan pihak lain yang memperbaiki, gitu ya. Entah itu masyarakatnya lain pemerintah lah, gitu kan, atau kita individu menyalahkan orang lain. Nah, membangun mental lebih tangguh itu sebenarnya bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia untuk juga memperbaiki situasi dari kita sendiri, gitu. Dari diri kita sendiri juga. Saya ambil contoh nih ya, misalkan fenomena bullying ya, bullying tahu ya. Bullying itu kan buruk ya, bisa membuat mental problem gitu ya di antara anak sekolah bahkan sampai mereka dewasa. Nah, betul bahwa yang namanya bully itu nggak baik gitu ya, dan bahwa bully itu harusnya dibina, orang-orang harusnya diedukasi gitu, jangan menjadi bully, kenali perilaku bully, itu semua penting. Tetapi kalau fenomena bullying itu semata-mata hanya disalahkan kepada pihak bully, gitu ya, menurut saya kita nggak optimal, gitu. Kita kehilangan kesempatan pendekatan tambahan, gitu. Karena saya kasih tahu aja gitu ya, dari saya kan udah nggak muda lagi ya, dari saya zaman kecil aja itu yang namanya bully udah ada gitu. Itu bukan fenomena baru kan, sampai sekarang ya ada gitu. Jadi bully itu tuh kok kayaknya ya fenomena yang nggak akan pernah hilang gitu. Jadi kalau kita hanya berharap kita mau ngilangin nih para pelaku bully, saya rasa itu nggak realistis gitu. Mungkin bisa dikurangi ya, tapi kok kayaknya susah buat dihilangkan. Nah, kalau kita bisa menerima ini berarti kan ada pendekatan lain gitu, yaitu kitanya diperkuat gitu, ya nggak? Maksudnya anak-anak sekolahnya selain dibilang jangan jadi bully, tapi juga diperkuat gitu, diberikan mental resilience supaya kalau fenomena bully ini pun tidak hilang, kamunya pun tidak seterpuruk itu, kamu pun tidak se-affected itu, ya, gitu. Karena kamunya lebih kuat, karena kamunya punya mental yang tangguh gitu. Jadi, ya kalau pas apes ada bully pun, kamu pun bisa stand up for yourself. Dan sebenarnya mental health itu bisa belajar dari biological health, ya nggak? Vaksinasi itu kan sebenarnya itu, secara prinsipil, betul nggak? Vaksinasi itu pada dasarnya mengakui bahwa kita nggak bisa ngilangin virus atau bakteri, gitu. Kalau kita bisa menghilangkan virus atau bakteri, kita nggak perlu vaksin. Vaksin itu sebenarnya tercipta karena ya udahlah gitu, kita harus hidup sama virus ini gitu. Virus ini akan selalu ada deket kita. Kalau gitu gimana dong? Kalau virusnya nggak bisa dihilangin, ya kitanya divaksin, kitanya diberikan kekuatan melawan virus itu. Jadi mental resilience itu seperti
vaksinasi mental. Supaya kalau ada sesuatu yang menyerang kita cenderung lebih kuat. Gitu jawabannya Kanzia. Sorry panjang. Oke, mantap banget sih Mas. Jadi kita punya satu sudut pandang baru dari satu hal yang sering terjadi dan kita menyalahkan orang lain terus ya. Kita juga bisa memperkuat diri sendiri sebenarnya. Kayak tadi vaksin dan Betul. bullying contohnya. Nah, Betul. ini menyambung ke pertanyaan aku berikutnya nih Mas. Di mana dalam buku Filosofi Teras kan Mas Henry menyebutkan kita harus memikirkan ketika ada kemungkinan buruk bisa terjadi. Sehingga kita udah siap gitu. Nah, boleh dielaborasikan nggak Mas? Itu maksud dari memikirkan kemungkinan terburuk itu kayak gimana dan penerapannya itu seperti apa? Iya, jadi yang saya senang dalam filsafat Stoa itu ada ajaran-ajarannya itu yang counterintuitif apa ya? Jadi terkesan tabrakan sama pemahaman sekarang. Kayaknya kan kalau pemahaman mainstream sekarang kan, kita positive thinking gitu. Positive thinking itu diartikan seringkali ya salah tafsirnya itu adalah kamu jangan pikirin yang jelek-jelek gitu. Kamu pikirinnya yang baik-baik aja gitu. Nah, filsafat Stoa justru malah berseberangan gitu. Ya, dalam filsafat Stoa itu malah diajarkan, pikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Pikirin, jangan lari dari itu gitu. Dan saya pikir ini bentuk apa ya, kedewasaan emosional dan kedewasaan spiritual gitu. Karena menurut saya sih hanya anak kecil gitu yang lari dari memikirkan kemungkinan yang terburuk gitu. Kedewasaan itu mengakui bahwa hidup itu nggak sempurna, nggak selamanya baik. Ya. Kalau mungkin di antara pendengar ini anak-anak muda mungkin masih masalah percintaan ya, misalkan ya, gitu ya, cowok nembak cewek gitu kan. Pada saat sebelum nembak udah harus dipikirin gitu. Ya, saya bisa jadi ditolak. Jangan cuma mikirin saya pasti diterima gitu. Itu nggak bener gitu kan. Nanti frustrasi malah jadi destruktif gitu. Ya nggak? Atau kita mencari pekerjaan ya. Mencari pekerjaan, melamar misalkan. Pada saat melamar pekerjaan jangan cuma pikir saya pasti ya diterima gitu. Pada saat saya melamar harus siap. Ya saya mungkin nggak diterima. Saya mungkin tidak mendapatkan pekerjaan untuk waktu yang lama. Itu dipikirkan. Dipikirkan itu bukan berarti sama dengan jadi ketakutan ya. Ingat ya, pikirin itu beda sekali gitu. Yang dikatakan yang diajarkan oleh filsafat Stoa, pikirkan dengan rasional. Kalau kita memikirkan kemungkinan terburuk dengan rasional, kita jadinya diharapkan lebih siap atau bisa mengantisipasi. Itu berbeda sekali dengan memikirkan hal yang terburuk tapi tidak rasional. Nah, itu yang nanti kebablasan jadi cemas, khawatir, stres. Nah, itu versi yang udah kebablasan karena tidak rasional. Ya, jadi dalam filsafat Stoa itu dalam menghadapi kemungkinan outcome ya, kemungkinan kejadian di masa depan, itu baik mikirin yang buruk maupun mikirin yang baik, itu dua-duanya dalam koridor nalar gitu. Dan itu memberikan kita balance. Jadi enggak terlalu berat hanya mikirin positif aja gitu, tapi juga enggak tiba-tiba jatuh ke spektrum lain di mana mikirin negatifnya itu sudah berlebihan gitu, sampai enggak rasional. Gitu kira-kira kan sih ya. Oke, kalau kata anak zaman sekarang mungkin kayak jangan harap dulu lu kayak gitu kali ya Mas ya. Jangan keburu ngarep kayak gitu-gitu kali ya biasanya. Iya, berikhtiar, berusaha tentu baik gitu, tapi saya pikir berharap tuh nggak apa-apa ya, cuman tahan lah gitu. Balance ngarepnya itu ditahan dengan ya gue bisa jadi nggak dapet apa yang gue harapin. Itu lebih sehat nanti. Oke, aku jadi penasaran nih Mas. Mas Henry, ada nggak pengalaman Mas Henry sendiri soal gimana cara mengatur balance antara ngarep sama ekspektasi ini nih, menjaga agar akhirnya kita nggak sakit hati sendiri gitu? Ya tentunya dengan mencoba mempraktikkan ajaran filosofi teras gitu. Ada satu kutipan bagus dari Seneca yang saya suka, musibah itu terasa lebih berat bagi orang-orang yang tidak mengira musibah itu akan terjadi. Logis kan sebenarnya itu bukan kalimat yang jenius gitu, tapi kita perlu diingatkan hal-hal basic seperti itu gitu. Kalau kamu tidak pernah memikirkan musibah itu bisa terjadi ke kamu,
seandainya amit-amit musibah itu terjadi, kamu tambah jeblok gitu. Nah, jadi saya dalam pengalaman sehari-hari itu, misalkan pekerjaan ya, kalau dalam pekerjaan saya dulu di agency itu kan biasa itu kita bikin presentasi ke calon klien gitu kan, dengan harapan proposal kita diterima. Kalau proposal kita diterima, kita menang tender, ya kita dapat bisnis klien kan, gitu. Nah, itu setiap melangkah ke dalam presentasi itu kita semangat tempur, semangat gitu. Tapi selalu disiapkan di balik benak kita mungkin kalah nih, kita mungkin nggak dapet job ini gitu. Itu tuh diingetin gitu. Dan terus pikirin kalau kita nggak dapet, so what? Kadang-kadang kita lupa mikirin ya gitu kan. Kita mikirnya yang negatif aja gitu. Kalau seolah-olah dunia berakhir. Enggak sih gitu. Biasa aja gitu. Hidup berjalan terus. Mengecewakan iya, tapi nggak harus dilebay-lebaykan gitu akibat. Nah, itu contoh yang saya rasa teman-teman pendengar tuh dalam melakukan apapun ya, mau ujian SBMPTN gitu kan, mau ujian SMA, mau nembak pacar, mau ngelamar calon mertua, itu bisa diterapkan lah. Gitu. Oke. Jadi lebih ke mengiranya tuh sampai ke kemungkinan terburuknya kalau yang terjadi tuh kayak gimana gitu ya, Mas. Nah, Ya, tapi ini Mas, kalau misalnya nih kita udah berpikir sampai kemungkinan terburuk, terus ternyata beneran itu kejadian nih. Nah, itu terus ada rasa penyesalan gitu nggak Mas? Kayak ngapain gue pikirin ya kayak gitu-gitu? nah, justru Atau malah kayak kebalik. kebalik Justru gimana malah tuh Mas? justru gara-gara ditanyain kalau pas kejadian malah jadi nggak terlalu nyesel. Loh, iya dong. Iya Bener, sih. ini nggak kata Seneca tadi gitu. Orang yang paling nyesel, yang paling sedih itu karena nggak pernah dipikirin. Jadi dia kaget gitu. Gitu. Hmm. Dia kaget gitu. Bayangin misalkan seorang mahasiswa kuliah, ujian SBMPTN kan namanya Iya, masih masih kan? SBM Mas, betul. Iya, gitu. Kalau misalkan dia hanya mikir gue harus masuk, gue dapat universitas negeri yang gue cita-citakan, dia hanya mikirin itu aja. Dia nggak pernah tuh mikirin bisa jadi hidup gue nanti nggak keterima di negeri. Gitu. Giliran beneran dia nggak dapet, gitu kan. Kalau dia udah pernah memikirkan skenario, saya bisa aja sih nggak dapat universitas negeri gitu. Saya mungkin udah punya backup plan, saya akan kuliah di swasta, atau saya mungkin tunggu tahun depan, saya nggak tahu ya. Tapi dia udah mempersiapkan. Harusnya kejatuhan atau kekecewaan kan nggak seburuk yang hanya mikirin gue pasti diterima nih, gue pasti diterima gitu, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi menurut saya sih malah lebih baik ya, gitu. Malah tidak kecewa maksud saya, berkuranglah kecewanya. Oke, kita udah punya ibaratnya udah kepikiran duluan ya Mas ya. Jadi kayak kalau udah kejadian beneran ya, kita udah pikirin duluan nih sebelumnya kayak gitu. Sudah diantisipasi. Sudah Tuh. diantisipasi benar. Nah, khususnya di masa pandemi sih Mas, karena banyak banget hal-hal yang tak terduga, banyak banget hal-hal yang bisa berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau menurut Mas Betul. Henry sendiri, cara efektif untuk memperkuat kondisi mental kita tuh seperti apa Mas? Karena kamu menyinggung pandemi ya, saya contoh yang paling real aja nih, saat podcast ini dibuat,